Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Pada hari ini kita kembali bertemu di akun media atau media Zoom pembelajaran online untuk pembelajaran non-rek Prodi Keperawatan Universitas Patria Arta. Kebetulan untuk yang kita tunggu ada beberapa peserta yang masuk, baru beberapa orang ya. Semoga sambil berjalan teman-teman yang lain bisa masuk untuk mengikuti kegiatan atau perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya yang lanjutan dari pertemuan minggu lalu, kita saling sapa dulu ya. Pak Yanuar, apa kabar Pak? Gimana kabar di sana Pak? Alhamdulillah baik Pak. Pak Yanuar ini di mana Pak? Di Indonesia atau di luar Pak ya? Pak Yanuar di mana Pak? Halo Pak. Di Kalimantan Timur Pak. Kaltim Pak ya. Gimana kabar di sana Pak? Sehat-sehat? Iya Pak. Alhamdulillah ya. Selanjutnya Pak Julung. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Julung apa kabar Pak? Oke, Pak Julung mungkin lagi berhalangan atau lagi di luar. Selanjutnya kita ke Pak Hadi Nugroho. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Pak Hadi ini di mana Pak ya? Sama di Kalimantan Timur Pak. Kalimantan Timur juga Pak ya? Oke. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah. Ini lagi bertugas atau lagi di rumah Pak ya? Jaga anak Pak. Oh jaga anak. Oh iya Pak, semangat Pak ya. Siap. Semangat Pak. Oke. Kebetulan Pak Yoga juga tadi minta izin karena lagi bertugas, sudah di meja operasi. Semoga kita doakan ya, semoga yang dioperasi itu cepat sembuh dan operasinya berjalan lancar. Selanjutnya Pak Yosef. Apa kabar Pak Yosef? Baik Pak. Lagi di mana ini Pak? Lagi di rumah Pak. Oh, di rumah Pak ya. Di rumah di Kalimantan Pak ya atau di mana Pak? Iya di Kalimantan Pak. Kalimantan. Sehat Pak? Sehat. Ya, kalau sehat Pak. Bribtu Nanda Putri Perdana. Apa kabar? Baik Pak. Mana mukanya Pak? Lihat dulu Pak. Kita saling kenal Pak. Oh. Izin Pak. Iya Pak. Ini di mana Pak? Di kantor atau di rumah Pak? Lagi di kantor Pak, mau persiapan vaksin ini. Pak, Bapak sudah divaksin Pak? Alhamdulillah sudah. Semangat Pak ya. Oke. Siapa lagi yang belum? Pak Astri belum masuk ya? Pak Agil. Oh, sudah tadi. Pak Agil. Pak Agil ini di luar
di luar Indonesia. Kebetulan tadi sempat mengatakan bahwa waktu masuk pertama jam 2:30 subuh di sana. Iya Pak Gil ya? Tidur mungkin Pak ya. Oke. Nah, mungkin ada beberapa sebentar, kalau jika ada masuk kita saling sapa ya. Sambil kita presentasikan atau peragakan atau simulasi aplikasi-aplikasi yang akan kita gunakan. Kebetulan mata kuliah yang saya bawakan pada kesempatan ini adalah teknologi informasi keperawatan. Jadi teknologi yang kita gunakan pada pembelajaran perkuliahan mulai dari awal, mudah-mudahan bisa digunakan sampai akhir. Ya, insya Allah kita akan simulasikan satu persatu. Kebetulan minggu lalu sudah kita masuk di aplikasi yang berbasis Microsoft. Jadi garis besar penggunaan Microsoft, baik itu untuk pengolahan kata, pengolahan angka, garis besarnya sudah dipelajari dan sudah dipresentasikan minggu kemarin. Adapun untuk latihan baru beberapa yang mengirim, semoga yang lainnya bisa menyesuaikan supaya ada sedikit latihan yang bisa diingat atau yang menjadi bahan pembelajaran bagi bapak-bapak dan bapak-bapak. Dan untuk latihan tersebut, jika ada kendala, saya sudah mengirim link sebagai petunjuk untuk mengerjakan latihan tersebut. Semoga dengan link tersebut bisa menjadi bahan pembelajaran juga bagi bapak-bapak. Dan di kemudian hari jika teringat atau mendapatkan kondisi yang berhubungan dengan pembelajaran kita, bapak-bapak juga masih bisa membuka link tersebut sebagai bahan referensi untuk penyelesaian masalah jika ada yang terjadi di lapangan. Nah, itu untuk latihannya. Selanjutnya ada beberapa aplikasi yang akan kita presentasikan atau kita simulasikan pada hari ini, di mana aplikasi ini akan membantu kita atau akan menjadi aplikasi penunjang untuk pembuatan atau menjelang akhir nanti proses pembelajaran di prodi keperawatan. Aplikasi ini juga menjadi aplikasi penunjang bagi keseharian bapak-bapak. Jadi aplikasi ini disediakan oleh baik itu disediakan oleh Google maupun disediakan oleh yang pengguna aplikasi sendiri, dan bisa kita gunakan secara free. Artinya apalagi yang sebenarnya membuat kita tidak menggunakan teknologi. Kenapa? Karena teknologi tersebut bisa memudahkan kita di segala hal. Lagian juga beberapa teknologi tersebut itu bersifat free yang bisa kita gunakan kapanpun. Jadi untuk itu mari kita sama-sama menggunakan teknologi atau menggunakan beberapa aplikasi yang bisa memudahkan kita, yang bisa sinkron secara online, yang bisa kita gunakan secara praktis, sehingga dapat
membantu kita dalam menyelesaikan masalah, menyelesaikan tugas, menyelesaikan masalah, serta membantu juga sesama ya. Karena membuka sebuah aplikasi atau membuka sebuah video ya, kita memberikan sumbangsi kepada yang pemilik, baik secara material maupun secara view. Dan kelebihan untuk kita adalah dapat memberikan referensi yang menjadi penunjang untuk pekerjaan kita atau menjadi penunjang untuk tugas kita di sehari-hari. Oke. Sebagai bahan kita pada hari ini, kita akan kemarin kita sudah pelajari bagaimana mengolah sebuah kata atau bagaimana menggunakan fitur-fitur yang ada pada Microsoft Word sehingga dapat memudahkan kita untuk membuat sebuah karya, baik itu karya tulis maupun karya-karya yang lain. Tetapi ada beberapa yang belum saya sampaikan dan saya janji memang untuk pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana membuat referensi atau mengambil referensi di dunia internet yang bisa kita jadikan sebagai referensi-referensi terkait dengan apa yang menjadi riset atau apa yang akan kita bahas di karya-karya tulis yang bapak-bapak atau ibu dan ibu-ibu geluti. Aplikasi tersebut yang banyak yang digunakan khususnya di Indonesia. Salah satunya adalah Mendeley. Selanjutnya bapak-bapak bisa gunakan juga ada aplikasi yang namanya Zotero. Ada juga aplikasi bawaan Microsoft EndNote, aplikasi LaTeX dan beberapa aplikasi yang lain. Semua aplikasi tersebut prinsipnya sama, di mana referensi-referensi yang ada di Google atau di dunia internet itu bisa dikonversi atau kita bisa jadikan sebagai bahan referensi, bahan rujukan, dan menjadi bahan referensi di karya tulis Bapak dan Ibu. Di mana aplikasi ini memang memudahkan kita dalam pengambilan referensi di internet sehingga referensi yang kita gunakan itu dapat tertelusur atau dapat terbaca. Gunanya apa? Gunanya adalah sebagai acuan atau sebagai media citasi bagi yang mempunyai tulisan. Karena tulisan kita jika tidak disitasi oleh orang lain, sama halnya ke bawah tulisan yang kita buat itu tidak terpublish atau tidak digunakan oleh orang lain. Oke, kebetulan ada yang raise hand, Pak Yanuar, ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Pak Yanuar angkat tangan. Ada yang mau ditanyakan Pak, silakan. Oke, atau mungkin terpencet ya. Kita lanjut. Ini terkait dengan aplikasi Mendeley. Jadi makin banyak sitasi yang ada pada tulisan kita, maka tulisan kita merupakan tulisan yang mau dikatakan tulisan yang bagus. Jadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana mensitasi atau mengambil tulisan orang lain, menjadikan tulisan orang lain sebagai rujukan untuk riset kita. Ya, kita bisa sebentar kita akan simulasi bagaimana penggunaannya.
Mungkin di antara bapak-bapak ada ibu ya, ada ibu saya dengan ibu Sri ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah pernah mendengar kata Mendeley atau aplikasi Mendeley. Aplikasi ini digunakan untuk menarik atau memanajemen referensi yang kita gunakan. Prinsipnya gimana? Prinsipnya adalah aplikasi ini akan sinkron, terhubung dengan Microsoft Word, di mana aplikasi Mendeley digunakan untuk mencari referensi, dan aplikasi Google Scholar sebagai penyedia referensi dapat saling berhubungan, di mana Google Scholar sebagai penyedia referensi, kemudian Mendeley sebagai sarana untuk menetapkan referensi, dan Microsoft Word sebagai penerapan referensi tersebut. Di mana rata-rata untuk membuat karya ilmiah ya kita bertemu atau kita menggunakan aplikasi Microsoft, di mana Microsoft yang kita gunakan adalah Microsoft Word. Nah, ketiga aplikasi ini itu untuk menggunakan ya saling terkait. Artinya yang paling pertama yang kita harus lakukan adalah mencari aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley itu disediakan secara gratis di Google. Silahkan di-download. Sebentar saya screenshot screen-nya. Saya share screen. Ya. Aplikasi Mendeley Bapak-bapak bisa dapatkan di Google. Silahkan ketikkan aplikasi Mendeley for desktop for Windows. Jadi Bapak-bapak bisa mendownload secara gratis. Dan untuk penggunaannya silahkan di-download dulu. Mendeley desktop, kemudian download referensi Mendeley. Setelah terdownload, Bapak-bapak bisa install, dan setelah diinstal yang kita lakukan adalah bagaimana kita membuat akun pada aplikasi Mendeley. Biasanya akun yang kita buat itu menggunakan akun Gmail bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi diharapkan ya setiap mahasiswa mempunyai akun Mendeley masing-masing. Gunanya apa? Histori referensi bapak-bapak dan ibu-ibu itu bisa Bapak simpan di aplikasi Mendeley, di mana jika referensi tersebut kita akan gunakan kembali, Bapak-bapak bisa ambil sendiri langsung di akun Mendeley Bapak-bapak. Nah, yang pertama di Mendeley yang paling penting adalah bagaimana sinkronkan antara aplikasi Mendeley dengan aplikasi Microsoft. Dalam hal ini adalah Microsoft Word. Jika sudah terinstall, tampilannya akan seperti ini, Pak. Besar ya. Tampilannya akan seperti ini. Kebetulan ini bukan akun pribadi saya, sehingga yang muncul di sini hanya satu referensi yang kemarin saya jadikan sebagai simulasi. Nah,
Di sini kita bisa lihat, jika pertama di sini Bapak bisa lihat tampilannya kosong, artinya belum ada referensi. Jadi bagaimana supaya ada referensi di sini, ya kita ambil nanti dari Google Scholar atau Google dalam bahasa Indonesianya adalah Google Cendekia. Nah, yang pertama setelah terinstall adalah sinkronkan dengan aplikasi Word. Nah, caranya gimana? Caranya biasanya jika pertama diinstal itu akan muncul secara otomatis install to plugin Word. Bapak-bapak bisa langsung install. Tapi jika tidak muncul, jangan berkecil hati karena di tools-tools yang ada di aplikasi Mendeley itu sudah mewakili semua. Untuk bagaimana sinkronkan dengan Word, ya ada di tools. Kemudian di sini ada install Microsoft Word plugin. Itu jika belum terinstall dengan Microsoft. Tapi jika sudah terinstall, di sini muncul uninstall Microsoft plugin. Nah, untuk menginstal, usahakan Microsoft-nya, Word-nya itu tertutup semua, sehingga bisa installnya bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, itu untuk bagaimana sinkronkan dengan Mendeley. Nah, jika sudah terinstall, di mana bisa terlihat? Nah, bukti bahwa Mendeley itu sudah terkoneksi dengan Microsoft Word, itu Bapak-bapak bisa lihat di tools yang ada di Word Bapak-bapak, yaitu ada di reference. Ada di reference. Jika belum terinstall Mendeley, otomatis tools atau fitur Mendeley yang ada pada reference itu belum ada. Jadi jika sudah terinstall, itu ada aplikasi tambahan yang ada pada tool reference. Nah, berbeda dengan aplikasi Zotero. Jika Zotero, dia akan muncul sendiri di menjadi tools tambahan yang ada di Microsoft Word. Ada di sampingnya view. Sini ada. Itu untuk aplikasi Zotero. Kalau aplikasi EndNote itu bisa langsung kalau aplikasi EndNote itu bisa langsung menggunakan Google. Ya, oke. Nah, ini untuk aplikasi, kebetulan kita gunakan aplikasi Mendeley. Nah, di sini sudah muncul fitur Mendeley. Sekarang bagaimana untuk menggunakan aplikasinya? Nah, biasanya kalau kita mencari sebuah referensi, kita masuk ke aplikasi atau browser. Dalam ini adalah Google. Nah, sebagai bahan petunjuk untuk bapak-bapak dan ibu-ibu untuk membuat referensi, untuk membuat karya tulis, sangat disarankan untuk mencari referensi-referensi yang dikatakan referensi yang bagus. Jangan tidak disarankan untuk mengambil langsung di Google. Diusahakan ambil referensi yang berbasis, baik itu berbasis jurnal, berbasis buku, dan seterusnya. Jangan referensi-referensi yang berbasis kayak seperti blogspot dan seterusnya. Karena referensi-referensi tersebut itu belum bisa untuk dipertanggungjawabkan. Jadi diusahakan bapak-bapak dan ibu-ibu itu mengambil referensi di Google, langsung saja Scholar atau Cendekia. Ini ya.
Google Cendekia. Google Cendekia ini ya sinkron dengan akun Google bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi bapak-bapak memiliki akun Gmail, ya bapak-bapak bisa akses semua. Bapak-bapak bisa akses semua fitur-fitur yang ada pada Google. Sebentar Pak ya. Oke, kita kembali ke Google Cendekia. Nah, di sini terdapat referensi-referensi yang baik itu berbasis buku maupun berbasis jurnal. Jadi bapak-bapak sisa menulis apa yang menjadi bahan rujukan, apa yang menjadi kata kunci yang kita cari di Google Cendekia. Contohnya adalah kebetulan ada keperawatan, bisa kita ambil keperawatan keluarga atau jiwa misalnya. Nah, di sini ada muncul buku ajar atau beberapa jurnal yang ada pada Google Scholar. Ada beberapa jurnal, ada buku ya. Inilah yang akan menjadi referensi bapak-bapak dan ibu-ibu. Sebentar, bagaimana menggunakan fitur citasi sehingga apa yang menjadi tulisan kita dapat dideteksi oleh Google sebagai terkait dengan citasi yang kita ambil di dunia internet atau dunia Google. Nah, ini untuk bagaimana mencari referensi. Nah, ini kata kunci. Jika misalnya bapak-bapak kata kuncinya adalah nama penulisnya, seperti contoh saya Pak ya, saya yang ada di Google, Syarif, ada itu Irwan Syarif. Jika tidak dapat seperti ini ya kita cantumkan institusinya. Misalnya Patria. Nah, ini ada Irwan Syarif Patria Arta. Ini jurnal yang pernah saya buat. Jurnal yang menjadi penelitian saya juga ada beberapa. Nah, ini bisa menjadi kita ambil sebagai rujukan untuk penulisan karya tulis ilmiah bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini cara untuk mencari referensi di Google Cendekia. Nah, referensi, jika misalnya referensi tersebut sudah kita anggap sebagai bahan rujukan kita, bapak-bapak bisa ambil di kebetulan ini adalah jurnalnya. Bapak-bapak bisa ambil misalnya hasil penelitian tersebut sebagai bahan rujukan, Bapak bisa masukkan di tulisan ya.
sini bisa dilihat rujukannya, dirujuk 1 kali dan seterusnya. Selanjutnya di Mendeley. Itu tadi sudah yang pertama kita sudah masuk di Mendeley, yang kedua kita sudah masuk di Google Cendekia, dan yang ketiga adalah tadi sudah kita masuk di Microsoft Word. Nah, itu awalnya. Nah, bagaimana untuk menggunakan? Nah, contoh kebetulan di sini saya sudah ada beberapa tulisan nih ya. Misalnya ada kita buat karya tulis, dalam hal ini saya ambil sebagai bahan simulasi pada hari ini. Nah, ini ya. Anggaplah ini adalah sebuah karya tulis ilmiah yang akan kita masukkan yang akan kita tambahkan sitasi atau referensi secara otomatis dengan menggunakan ya 3 aplikasi ini tadi, baik itu Word, Mendeley dengan Google Cendekia. Sebelum kita masuk ke sini, ada yang ingin ditanyakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, saya lanjut saja untuk penggunaan aplikasi Mendeley. Nah, pertama adalah tulisan yang kita buat, contoh misalnya hal tersebut, kita harus mengetahui bentuk penulisan sitasi. Nah, maksud saya gimana? Di mana yang umum aturan yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Universitas Patria Arta, sitasi untuk format sitasi atau format pembuatan karya ilmiah, jika kita mensitasi, kalau kita mengcopy paste tulisan orang lain, ya kita sertakan rujukan kita. Contohnya kan biasa di sini tulisannya adalah Irwan 2001 misalnya. Nah, ini salah satu format sitasi. Kadang juga ada yang membuat formatnya satu seperti ini. Nah, itu tergantung dari format sitasi yang kita gunakan. Ada beberapa format sitasi disediakan, ada American Medical Association, ada Chicago, ada IEEE. Kebetulan kami di teknik itu rujukan mengarah ke menggunakan IEEE. Nah, secara umum Bapak-bapak bisa menggunakan Chicago atau AMA, American Medical Association. Ada beberapa format sitasi yang Bapak bisa gunakan di aplikasi ini. Tergantung aturan yang ada di institusi atau yang ada di tempat Bapak-bapak menggunakan di mana Bapak-bapak misalnya bertugas atau Bapak-bapak pendidikan. Oke. Ini untuk format format sitasi. Nah, format tersebut itu disediakan langsung oleh aplikasi. Jadi Bapak-bapak tidak capek-capek lagi menuliskan sitasi di setiap tulisan yang ada di karya tulis Bapak. Sebagai contoh adalah sistem operasi. Misalnya kita mencari sebuah buku atau bukunya sudah ada
Bapak-bapak mau mencari referensinya di Google, bisa juga. Nanti kita simulasikan sama-sama. Kebetulan misalnya sistem operasi. Sistem operasi komputer. Nah, ini ada bukunya. Nah, kebetulan buku ini akan menjadi rujukan kita. Nah, Bapak-bapak bisa langsung copy citasinya. Nah, Bapak-bapak bisa ambil citasi yang mana yang Bapak langsung ambil. Biasanya ini diambil dan langsung di copy ke, misalnya saya copy, kemudian untuk manualnya saya bisa langsung simpan di aplikasi Word, langsung paste. Ini adalah rujukan pertama. Ini untuk secara manual, dan cara ini itu dapat terdeteksi juga oleh Google. Dan itu yang kita harapkan, bagaimana penggunaan citasi yang kita gunakan itu dapat dideteksi oleh Google jika tulisan yang kita buat itu sudah terpublish atau sudah masuk ke sebuah penyelenggara publish jurnal, itu dapat dideteksi oleh Google untuk sebagai citasi atau rujukan online. Itu secara manual. Sekarang bagaimana jika kita menggunakan aplikasi? Nah, jika kita menggunakan aplikasi itu prosesnya ya kita tetap sama seperti yang tadi, adalah citasi. Kita misalnya ambil buku ini untuk sebagai rujukan kita, ya kita ambil, ini adalah kutipan, tapi kalau bahasa Inggrisnya itu cite. Kita kutip, setelah dikutip di sini akan muncul seperti yang tadi. Ada format yang pertama BibTeX, ada EndNote, ada referensi manajemen, dan ada RefO. Nah, yang cocok untuk aplikasi EndNote itu kita download EndNote-nya. Ya, yang cocok untuk aplikasi Mendeley ya kita download referensi manajemen. Nah, ada beberapa yang cocok dengan referensi manajemen. Ya, kita ambil ini RefMan. Kemudian setelah kita klik RefMan, dia akan otomatis terdownload. Nah, ini ya, Scholar RIS. Nah, Bapak-bapak bisa langsung mengganti namanya menjadi apa? Sistem operasi. Sistem operasi. Dalam hal ini sistem operasi. Nah, file tersebut adalah file khusus karena dia berextension RIS. Nah, file ini yang akan kita masukkan ke Mendeley. Tadi sudah outputnya Google Scholar adalah file RIS. File RIS tersebut yang ini ya, file RIS yang kita sudah download tersebut kita masukkan ke aplikasi Mendeley. Caranya gimana? Kita bisa langsung drag dari folder masuk ke Mendeley, atau kita bisa ambil file dan add file dan seterusnya. Nah, kemudian ini ada sistem operasi, kita bisa open. Nah, sekarang sudah muncul. Pangera, Abbas Ali, dan Doni itu sistem operasi. Misalnya kita delete. Cara kedua adalah kita drag. Ini yang cara gampang yang sering saya gunakan. Langsung ambil, kemudian pindahkan ke Mendeley. Ini sudah jadi. Ini yang pertama.
Sekarang, bagaimana jika sudah ada di Mendeley, bagaimana sih pindahkan lagi ke Microsoft Word? Caranya, kita masuk ke Microsoft Word. Misalnya, ini tulisan ini saya ambil di buku sistem operasi. Jadi saya langsung citasi, kemudian go to Mendeley. Setelah itu saya pilih bukunya. Dan pastikan aplikasi Mendeley Microsoft Word-nya itu terbuka. Sama seperti tampilan yang Bapak-Bapak bisa lihat. Setelah itu, setelah saya dapat referensinya, saya langsung citasi langsung. Cite. Ini ada petunjuknya. Send citation to plugin. Silakan mengirim citasi ke plugin itu adalah ke Microsoft Word-nya. Nah, sudah. Ini muncul format citasi. Masih proses. Ya, sekarang sudah jadi. Jadi dia otomatis siapa penulisnya dan tahun berapa, dia otomatis. Outputnya di mana? Outputnya ada di daftar pustaka. Jadi biasanya secara manual, waktu Bapak-Bapak mungkin melanjutkan studinya di waktu pertama kuliah, saya yakin Bapak-Bapak menggunakan daftar pustaka itu membuatnya secara manual. Saya yakin itu. Sekarang Bapak ada beberapa mungkin yang menggunakan secara otomatis, tapi mungkin lebih banyak di antara kita ini untuk perkuliahan pertamanya, karya tulis pertamanya masih menggunakan secara manual. Nah, sekarang kita menggunakan secara otomatis. Saya hapus dulu ya, kayak ini. Nah, cara untuk menampilkannya di mana? Sekarang kita langsung insert biografi, bibliografi. Nah, dia akan otomatis muncul. Ya, secara otomatis dia akan muncul. Inilah yang menyebabkan di ending atau di akhir tulisan karya ilmiah kita tidak capek lagi menuliskan atau mencari referensinya, karena sistem akan menambahkan sendiri referensi yang ada. Contoh lagi tadi itu baru satu buku. Nah, sekarang kita menambahkan misalnya jurnal. Nah, kita cari misalnya jurnal itu tadi ya, jurnalnya Irwan Syarif saja. Syarif. Nah, ini ada. Saya mau ambil semua jurnal yang ada yang muncul pada bukan cuman itu. Saya juga bisa mencari, bisa melihat berapa jurnal sih yang ada pada akun orang lain. Nah, ternyata oh iya, tulisannya banyak. Contoh saya kebetulan saya punya akun di Google Scholar, ada beberapa referensi yang ada yang pernah saya buat di Google Scholar yang sudah terpublish. Ya, ada beberapa mulai dari 2014 sampai dengan 2021 ada. Jadi setiap tahun itu ada. Jadi jika misalnya ada yang mau ambil referensi, ya Bapak-bapak itu bisa langsung merujuk ke akun personal. Misalnya siapa yang terkenal misalnya di keperawatan, siapa lagi namanya yang mantan Kemenkes. Nah, kita bisa langsung masuk ke akunnya. Jadi Bapak-bapak bisa langsung ambil rujukan jurnalnya. Nah, ini untuk rujukan jurnal.
bisa bapak-bapak ambil dan sebagainya. Nah, ini untuk sekarang sama seperti yang tadi, kita mendownload citasinya, atau bapak-bapak bisa langsung ambil untuk kopi secara manual ya, bapak langsung ambil. Dan ini cara kopi ini sah bagi Google, karena Google bisa mendeteksi citasinya. Nah, untuk berbasis otomatis dan aplikasi yang sama seperti yang tadi, kita download. Ya sudah ada lagi. Kita ganti menjadi rujukan pertama. Contoh lagi, kita download lagi. Sudah, kita download lagi. Sudah. Nah, misalnya ada lagi satu, saya cukupkan 4 ya. Nah, sudah ada. Sekarang kita buka foldernya yang sudah kita download. Ini sudah ada. Sudah ada. Sekarang langsung masukkan ke Mendeley. Langsung drag masuk ke Mendeley. Nah, setelah itu kita lepas. Nah, semuanya akan masuk. Referensi tersebut sudah menjadi database yang ada di akun Mendeley bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi sisa di ya. Nah, tinggal masukkan, asinkronkan dengan tulisan bapak. Ya, tadi sudah ada. Nah, misalnya ini. Saya tambahkan citasinya, contoh misalnya citasinya tadi sudah ini ya. Citasi pertama saya tambahkan. Oke, sudah ada. Nah, sudah muncul dengan sendirinya. Misalnya di bawah lagi, di halaman selanjutnya lagi, di sini saya tambahkan citasi ini ya. Saya tambahkan citasinya. Yang kedua adalah tulisan saya. Lanjut, misalnya di bawah lagi saya tambahkan citasinya go to Mendeley. Kemudian ini Pak Syakur. Nah, sudah ada muncul lagi. Dan terakhir sudah ada beberapa citasi yang saya tambahkan. Mana yang belum ini ya. Oke. Lanjut lagi misalnya saya tambahkan citasi. Masih ada yang belum ya? Masih ada satu, ya. Nah, adapun jika berulang misalnya, tadi sudah muncul citasinya ini Haryanto 2018, di bawah lagi misalnya ada tulisannya Haryanto, ya kita bisa langsung ambil kembali. Mana itu ya Haryanto? Haryanto misalnya kita langsung ambil kembali. Ya, dia akan otomatis muncul. Misalnya ini tulisannya misalnya Pak Irwan lagi ini, ya kita ambil langsung lagi. Jadi tidak menjadi ya. Nah, ini sudah ada muncul. Untuk referensinya, referensi atau penulisan daftar pustakanya itu jika kita menuliskan 2 ya tetap dia akan membaca 1. Kita lihat. Nah, ternyata referensinya sudah bertambah ini Pak ya. Jadi dia secara otomatis membantu kita di ending, membantu kita pada penulisan daftar pustaka. Jadi bapak-bapak tidak pusing lagi terkait bagaimana daftar pustaka saya belakangan. Formatnya juga dia sudah langsung menyesuaikan dengan format daftar pustaka. Jadi tinggal langsung di print daftar pustakanya selesai. Itu secara otomatis. Nah, sampai di sini saya stop dulu. Ya, sampai di sini ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut lagi?
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, itu di daftar pustaka itu memang langsung ada di situ, Kak, Pak? Iya Pak. Ini daftar pustaka. Jika kita sudah mengikuti alur tadi, jika kita sudah mengikuti prosesnya, mulai dari pengambilan bahan referensi di Google Scholar sampai menggunakan Mendeley, dan selanjutnya akan disinkronkan ke Microsoft Word-nya, ya dia akan otomatis bertambah. Dia akan otomatis bertambah di daftar pustaka. Contoh saja Pak ya. Kita tambahkan misalnya lagi. Saya berikan contoh supaya lebih dipahami. Saya ambil misalnya dengan nama dari luar. Nama misalnya dari luar negeri misalnya. Contoh sebagai Pasauri. Ya. Anda lagi ngigau, Pak. Oh, lagi ngigau Pak ya. Misalnya ini Pak. Ada Academy American. Ya, kita bisa ambil supaya lebih kelihatan tampilannya nanti. Misalnya saya ambil ya. Kemudian file tersebut saya masukkan ke Google, ke Mendeley. Nah, dia muncul Dewey Alexander Key. File tersebut kita misalnya menjadi rujukan Bapak-bapak, ya kita lihat apakah ada bertambah nanti di sini, kita lihat. Bapak-bapak bisa lihat. Saya masukkan ke mana ya? Mana yang bagus? Sini ya. Saya go to ya, saya lanjutkan citasi. Kemudian ini ada tadi Dewey Alexander, kemudian saya citasi. Gimana masuk dia ya? Ini dia, masalah dia. Saya masukkan saja di sini. Dibawa-bawa sedikit ya. Ini sudah ada. Di sini. Insert, kemudian go to Dewey Alexander Key. Ini sudah ada. Ini 1984. Sekarang Bapak-bapak bisa lihat daftar pustakanya. Ada tambahan. Mana dia? Ini dia. Ternyata dia muncul di bagian atas. Ini dia urut berdasarkan abjad. Ini ada Dewey 1984 Computer Action Saint American. Sini lengkap. Contoh ini tadi ya, tulisan saya lengkap. Desain simulasi PLTS itu ada di Protek. Protek itu adalah jurnal ilmiah teknik elektro, edisi ke-7, nomor 1, halaman 45 sampai dengan 50. Ini sudah lengkap. Jadi Bapak-bapak tinggal langsung print saja. Jadi aplikasi ini memungkinkan kita atau membantu kita untuk tidak membuat daftar pustaka lagi. Pak, izin Pak. Iya Pak, silakan Pak. Pak tadi agak ketinggalan. Iya Pak. Itu tadi untuk sinkronkan biar hasil daftar pustakanya itu ke bawah gimana tadi Pak? Tadi kan saya ngikutin yang insert dari Mendeley tadi. Tapi yang awalnya Awalnya Pak ya. untuk Oke, saya ulangi Pak ya. Saya ulangi Pak ya, misalnya. sinkronkan ke biar Pak. Iya Pak ya. Oke Pak. Saya ulangi Pak. Media penyedia
media penyedia rujukan itu salah satunya adalah Google Scholar. Dalam hal ini saya buka Pak Google Cendekia Pak ya. Ini bahasa Indonesianya Google Cendekia. Jadi saya mencari referensi yang ada di Google. Jadi Bapak-bapak Bapak-bapak bisa mencari rujukan di sini, baik itu menggunakan kata kunci, menggunakan nama penulisnya. Nah, biasanya yang terkenal untuk penulis penelitian saya ingat adalah Sugiono misalnya Pak ya. Sugiono. Nah, ini ada metodologi penelitian contoh. Nah, saya ambil bukunya Sugiono. Ini ya, ini saja. Saya ambil bukunya buku metodologi penelitian kuantitatif edisi 1. Nah, saya citasi Pak. Saya ambil referensinya. Nah, cara pertama adalah Bapak bisa langsung copy tergantung dengan format penulisan citasi, baik itu MLA, ISO dan seterusnya. Nah, untuk menggunakan aplikasi, Bapak-bapak bisa gunakan langsung download filenya Pak. Ini ada ya. Download referensi manajemennya. Kemudian dia akan otomatis terdownload menggunakan browsernya Bapak dan akan tersimpan sesuai dengan di mana tempat penyimpanannya Bapak di komputernya. Nah, yang pertama yang kita lakukan jika sudah terdownload tadi filenya, bukan bukunya Pak ya, tapi filenya, file referensinya, Bapak bisa langsung drag atau Bapak bisa langsung share, cari di file pada aplikasi Mendeley, kemudian add file, ada tadi Scholar 7, ya kita masukkan. Ini Ansori metodologi penelitian kuantitatif. Nah, selanjutnya kalau misalnya kita pindah ke Word, misalnya tulisan ini adalah tulisan berasal dari buku tersebut, ya kita rujuk, kita citasi Pak ya. Go to Mendeley, kemudian ini Ansori, kemudian kita citasi. Nah, otomatis di bab selanjutnya, di bab daftar pustaka, dia akan muncul sendiri nih, Pak. Ini dia. Metodologi penelitian kuantitatif. Secara otomatis dia muncul. Selama kita menggunakan prosesnya, endingnya dia akan muncul Pak. Itu. Oh, jadi itu pasti langsung muncul di daftar Pasti muncul, Pak. daftar pustakanya itu otomatis sendiri Pak ya? Pasti muncul di belakang Pak. Misalnya Bapak-bapak, ambil 30 referensi, Bapak akan muncul 30 referensi di daftar pustaka Pak. Kebetulan kenapa ini di atas, saya tuliskan ini di atas Pak, karena ini kita membuat daftar pustaka secara manual. Ini yang manual dan ini yang otomatis Pak. Ada dua, yang saya warna merah itu adalah manual dan yang hitam itu adalah otomatis. Dia akan otomatis sesuai dengan, kita tinggal sesuaikan formatnya, rata kiri kanan. Nah, selesai. Tinggal di print Pak. Biasanya pengaturan daftar pustaka itu spasinya 1, jadi kita ambil saja seperti ini, selesai. Tinggal di print. Siap Pak, siap. Nah, yang saya ketahui di Patria Arta, khususnya di keperawatan, itu diwajibkan menggunakan aplikasi ini di penulisan karya ilmiahnya. Sehingga gunanya apa? Supaya referensi yang kita gunakan di karya tulis atau khususnya di skripsi nanti Bapak-bapak, itu dapat tertelusur lokasi citasinya di mana. Tadi. Terus yang menjadi poin penting juga di penggunaan aplikasi ini adalah menjadi poin tambahan bagi
penulis atau penyedia referensi. Ini tadi Pak ya, saya tambahkan misalnya tulisan ini terpublish atau terpublish di media jurnal, penyedia jurnal secara online. Nah, saya kembalikan ke ini Pak ya, dia akan mana ya? Nah, ini Pak. Di sini. Nah, jika tulisan yang tadi, tulisan yang ini tadi Pak misalnya terpublish di penyedia atau jadi jurnal, nah dapat Bapak-bapak bisa sebagai misalnya sebagai penyedia atau yang mempunyai tulisan tersebut, kutipannya ini akan bertambah. Ada dirujuk oleh beberapa orang. Dirujuk oleh baru 2 orang, kebetulan tulisan ini memang baru. Mana ya? Ada yang banyak itu Pak ya. Nah, dapat kita lihat di bukunya tadi, di orang-orang yang memiliki, contohnya Muhammad Ansori. Nah, Bapak-bapak bisa lihat bahwa ternyata bukunya itu sudah dikutip oleh 473 orang. Dapat dikutip ini di sini, ini yang bertambah Pak. Kalau misalnya kita mengikuti jalan menggunakan aplikasi atau menggunakan kopi langsung, misalnya yang tadi, mana tadi yang tulisan? Contoh ini Pak ya. Misalnya kopi langsung ini format penulisan daftar pustaka kemudian dipaste di daftar pustaka tulisan kita. Ya, Google jika tulisan kita terpublish, Google akan otomatis mendeteksi sebagai satu kutipan. Ya, ini akan bertambah misalnya. Itu untuk cara otomatis dan menggunakan alur online. Dan cara ini adalah merupakan salah satu cara yang diakui oleh Citasi Internasional. Ada pertanyaan lagi Pak? Silakan Pak. Pak izin, berarti citasi ini salah satu cara untuk kita agar tidak dibilang plagiat gitu Pak ya? Betul Pak. Cocok Pak. Citasi ini memungkinkan tulisan kita supaya tidak terdeteksi itu tadi plagiarisme. Jadi makanya beberapa institusi mewajibkan mahasiswanya untuk baik itu penugasannya maupun dengan output skripsi serta tugas akhirnya ya menggunakan ini Pak. Karena jalan rujukannya itu kelihatan jika menggunakan aplikasi ini Pak. Ada pertanyaan lagi Pak? Pak, kalau untuk kutipan itu ada batasan-batasannya nggak Pak? Misalkan maksimal berapa apa? Kutipan itu untuk masalah batasan kutipan. Paragraf atau Oh iya Pak ya.
Saya lanjut Pak ya. Untuk masalah batasan kutipan dalam aplikasi ini tidak ada batasan Pak. Terserah dari Bapak, Bapak mau menggunakan rujukan berapa. Misalnya kalau misalnya diwajibkan setiap tulisan, setiap skripsi wajib menggunakan rujukan berbasis jurnal, minimal misalnya 10, buku minimal 5, jadi ya otomatis minimal referensi yang ada di daftar pustaka itu minimal 15. Itu misalnya jika diatur seperti itu. Nah, saya lihat beberapa institusi-institusi itu sudah mengatur referensi minimal yang akan harus dilakukan oleh mahasiswa. Terkadang dia sudah menggunakan atau menyiapkan target bahwa setiap skripsi wajib mensitasi 15 jurnal, 5 buku, dan seterusnya. Jadi masalah minimal citasi yang kita lakukan yang bisa kita lakukan adalah lebih banyak rujukan, itu bahkan lebih bagus. Apalagi jika kita merujuk pada tulisan-tulisan yang terbaru, nah, saya yakin itu tulisan yang lebih bagus. Oke, ada lagi Pak? Nah, sebelum kita lanjut, ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, saya download Mendeley di laptop kok nggak bisa Pak ya? Pasti bisa Pak. Gratis lagi Pak di laptop. Keterangannya ini Pak, bentar. The program cannot start because API MS Win CRT runtime. Oh, artinya aplikasinya sudah terdownload, cuman belum bisa terinstall. Oke. Ada beberapa kendala memang untuk menginstal Mendeley. Yang pertama adalah bisa kita apalagi namanya net framework-nya bisa diupdate dulu, kemudian diinstal kembali. Nah, untuk petunjuknya bisa saya share sebentar Pak ya. Ada beberapa saya share, ada di banyak kok Pak. Untuk solusinya banyak. Jadi sisa diikuti. Bisa diikuti petunjuknya. Nah, gimana ya saya share? Pak Asri, apa kabar Pak? Saya lihat baru muncul. Alhamdulillah Pak, sehat. Ini masih pagi Pak, masih subuh jam 4. Di sana udah subuh atau Pak? Terlambat. Belum subuh Pak sih. Oh, belum masih subuh pagi Pak. Pak, masih pagi. Iya, belum subuhan.
baru jam 4 pagi. Baru jam 4 Pak ya. Iya. Tadi sudah dibahas masalah penggunaan referensi Pak ya. Semoga Bapak Pak Asri juga dapat melihat tadi. Iya, iya. Adapun untuk ulangan materi ini, Bapak bisa lihat nanti sebentar saya kirimkan linknya kembali, sehingga Iya, dapat Pak. Iya, Pak. menjadi pembelajaran jika Bapak-Bapak ingin melihat atau mengulang kembali. Iya, Pak. Ditunggu nanti, Pak, linknya. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak terkait dengan aplikasi Mendeley sebelum kita lanjut di aplikasi Mendeley kembali. Masih ada beberapa yang saya ingin sampaikan di aplikasi Mendeley. Ini tadi untuk penggunaannya. Kita lanjut lagi. Saya share kembali tentang masih Mendeley ya. Saya kembali Mendeley. Di Mendeley juga bukan cuma fitur itu Pak ya. Ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan di Mendeley. Jika misalnya Bapak-Bapak ingin membuat manajemen referensi maksudnya itu apa? Referensi-referensi yang Bapak pernah gunakan atau database referensi Bapak itu dapat Bapak memanajemen. Misalnya tulisan, ada beberapa misalnya tulisan Bapak, jika Bapak-Bapak misalnya ingin menggeluti dunia penelitian, ada beberapa judul misalnya yang memiliki ciri khas atau memiliki referensi-referensi tersendiri. Nah, Bapak-Bapak bisa membuat manajemen itu. Misalnya tulisan pertama, tulisan pertama manajemen referensinya adalah ini, tulisan kedua adalah ini. Bapak-Bapak bisa membuat di sini create group atau create folder. Bapak misalnya folder pertama skripsi. Bapak-Bapak bisa masukkan file ini di skripsi. Itu Pak. Bapak-Bapak dimasukkan di skripsi. Ini sudah muncul. Misalnya ada lagi referensinya penelitian. Ya. Bapak-Bapak bisa masukkan misalnya ini semua, bisa masukkan di penelitian. Bisa masukkan di sini. Tadi ya. Di penelitian. Ini dia. Bapak bisa masukkan. Jadi Bapak bisa melihat, oh referensinya skripsi saya, oh ini semua. Referensinya penelitian saya ini semua. Jadi manajemen yang ada supaya tidak amburadul di dalam ya, Bapak bisa lihat sendiri di dalam. Supaya tidak bercampur aduk misalnya ya, Bapak bisa melakukan manajemen seperti itu. Saya ulang kembali, yang paling penting
Yang paling penting di sini di aplikasi Mendeley adalah bagaimana aplikasi tersebut bisa tersambung dengan Microsoft Word. Pak. Itu yang ada di tools, kemudian install. Itu yang paling penting, Pak. Karena jika aplikasinya tidak bersambung, maka aplikasi tersebut tidak bisa kita gunakan. Terus yang kedua adalah tempat rujukan. Tempat rujukan referensi bapak-bapak dan ibu-ibu ya. Belajar kita latihan menggunakan Google Cendekia. Karena hampir semua rujukan itu ada di sini, Pak. Jika ada pengelola jurnal yang sifatnya online, Pak, memiliki SSN, pasti akan masuk ke Google Scholar. Pasti akan masuk di sini, Pak. Dan itu yang diharapkan. Tulisan-tulisan yang berbasis jurnal diharapkan muncul dan itu diharapkan muncul di Google Scholar. Nah, namanya di jurnal itu, Pak, ada namanya terindeks Scopus, ada terindeks Scholar, ada terindeks beberapa aplikasi jurnal. Nah, kebetulan, Pak, kami di Patriarta juga memiliki beberapa jurnal, baik itu dari kesehatan, keperawatan, teknik, juga ada di ekonomi. Jadi misalnya Bapak punya tulisan yang ingin dipublikasikan, ya Patriarta bisa menjadi rujukan publikasi jurnal Bapak-bapak. Ada pertanyaan lagi, Pak, terkait dengan ini? Oke, ada pertanyaan, Pak, terkait dengan ini? Terkait dengan citasi dan Mendeley. Jadi pertemuan untuk membahas Mendeley, jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas aplikasi yang lain. Oke. Ada satu, Pak, yang ingin satu yang ingin saya sampaikan kembali, yang saya lupa di Microsoft Word kemarin adalah bagaimana yang tadi ini kan dilakukan secara manual. Ini kan dilakukan tadi secara otomatis. Siapa tahu ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu, ada ibu-ibu sini. Masih ada. Dan ada di antara bapak-bapak yang masih mau menggunakan secara
manual. Nah, di Word juga Pak itu masih disediakan cara pembuatan daftar pustaka secara manual. Nah, tadi jika belum terinstal Mendeley itu kan belum ada ini Pak. Jadi Bapak-bapak bisa gunakan ini. Bisa menggunakan citasi and bibliografi. Ini secara manual, jadi Bapak-bapak bisa insert langsung new source, kemudian cari apakah buku, jurnal, dan seterusnya. Ini bisa Pak, ada buku, ada jurnal, tapi Bapak-bapak harus membuatnya secara manual. Misalnya ada jurnal, mana tadi jurnal artikel, autornya siapa, penulisnya, siapa penulis keduanya, apa judul dari jurnal tersebut. Nah, selanjutnya siapa nama penerbitnya atau jurnalnya, tahun berapa, dan halaman berapa. Contoh saja Pak ya, saya masukkan saja autornya Irwan Syarif misalnya. Nah, di situ ya. Nah, kemudian judulnya apa, misalnya pengembangan pembelajaran teknologi keperawatan. Jurnalnya misalnya Patria Hatta Jurnal. Kemudian tahunnya 2021, PEC-nya nomor 25 sampai 32. Kemudian nah, Bapak-bapak bisa langsung insert citasinya, misalnya insert citasi, ini ada muncul. Nah, di sini ada muncul Irwan Syarif 2021. Di belakang ada enggak? Oh, belum insert biografi. Saya pilih dulu di bawah. Ini secara manual Pak ya. Misalnya ini daftar pustaka kedua tadi. Nah, sekarang di sini saya insert bibliografinya. Nah, yang mana formatnya misalnya ini. Nah, dia akan muncul seperti ini Pak. Kita hapus saja judulnya. Nah, dia akan muncul format seperti ini. Ada ini. Oh, salah ya. Ada manage source. Kita ternyata ada yang salah di sini tadi ya. Edit. Kita bisa edit. Oke. Yes. Sekarang kita update citation. Nah, dia kan otomatis ini secara manual, Pak. Jadi, misalnya Bapak-bapak tidak di daerah misalnya tidak ada internet, tidak ada jaringan dan sebagainya, nah, Bapak-bapak bisa menggunakan citasi secara manual. Anggap ini tidak ada yang tadi yang pertama Pak, misalnya saya buat lagi misalnya kebetulan ada buku, saya lihat buku Pak ya. Nah, ini Pak, misalnya ada buku saya. Misalnya ada buku ini saya jadikan misalnya referensi. Jadi saya bisa buat secara langsung kalau misalnya Bapak-bapak tidak ada jaringan, kan buku ini saya bisa lihat di rujukan di Google Scholar dan pasti ada. Saya bisa membuat citasi manualnya.
authornya siapa? Siapa authornya ini? Authornya adalah Marisa. Marisa. Kemudian title-nya komputer dan media pembelajaran. Kemudian bukan buku, ini bukan bu jurnal Pak ya, saya buku. Ini tahunnya saya bisa lihat ternyata 2015. Di manakah penerbitnya? Oh, penerbitnya adalah Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Publisher-nya adalah Universitas Terbuka. Penerbit misalnya Universitas Patria. Oke, selesai. Nah, misalnya tulisan ini dari tulisan yang tadi dari buku yang saya masukkan tersebut. Jadi langsung insert citasinya Marisa. Inilah Marisa 2015. Dan otomatis di belakang itu ini dia Marisa 2015. Ini muncul. Jadi kita bisa insert, ini dia muncul Pak. Marisa. Nah, bedanya dengan otomatis tadi, otomatis itu dia tanpa kita update dia akan muncul dengan sendirinya di belakang. Nah, jika kita menggunakan manual, kita input manual tadi sudah buku, sekarang kita buku apa lagi ya? Atau buku section. Section, autornya misalnya Wawan. Ya, title-nya adalah keperawatan jiwa dan perawatan keluarga. Kemudian book autornya misalnya siapa yang penulis di buku tersebut, anggaplah misalnya Saharudin. Kemudian book title-nya booknya adalah edisi kedua, edisi 2. Kemudian tahunnya 2020. Tag-nya misalnya 58 sampai 100. City-nya Makassar. Publisher-nya adalah Patria Arta. Oke, sekarang kita simpan. Nah, jika kita jadikan sebagai rujukan, ya kita insert Wawan tersebut di rujukan. Nah, di bawah jika Bapak-bapak belum update, maka dia tidak akan muncul di sebagai daftar pustaka yang ada pada halaman terakhir. Jika Bapak ingin tampilkan, ya Bapak update citation and bibliography. Dia akan langsung muncul secara otomatis. Jadi bedanya dengan yang otomatis tadi yang ini Pak. Bedanya secara otomatis tadi adalah yang tadinya itu langsung muncul secara otomatis, yang ini kita update dulu, dan pembuatan referensinya secara manual. Ini untuk jika misalnya di daerah yang ditempati itu memang jaringan tidak ada dan kita mau membuat referensi secara otomatis, semi otomatis, ya kita bisa manfaatkan insert citasi dan biografi ini. Ada citation dan bibliografi, ada mendelay CTO, ini matic secara otomatis. Ini semi otomatis. Jadi Bapak semi otomatisnya Bapak membuat rujukan di atas, otomatis di bawah muncul daftar pustakanya. Oke Bapak ya. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan tentang ini, Pak? Tentang yang secara semi otomatisnya? Sementara belum, Pak. Oke. Jika saya sih sarankan lebih bagus menggunakan memang jangan setengah-setengah. Lebih bagus menggunakan langsung dari internet, menggunakan aplikasi referensi, kemudian bisa langsung selesai dengan sendirinya. Itu lebih bagus menggunakan secara otomatis dibanding dengan kita membuat secara manual. Itu bedanya, Pak. Jadi jika tidak ada pertanyaan, semoga pembelajaran mengenai Mendeley itu bisa Bapak-bapak tangkap atau Bapak-bapak bisa mengerti dan bisa Bapak-bapak terapkan pada aplikasi atau pengaplikasian pembuatan karya tulis Bapak-bapak. Ya. Adapun jika di kemudian hari ada yang ingin ditanyakan terkait mengenai aplikasi atau fitur pustaka, ya Bapak-bapak kita bisa sharing dengan media sosial media yang lain, baik itu bertemu secara tatap langsung seperti ini atau bisa menggunakan sosmed yang lain. Insya Allah kami akan welcome untuk sharing terkait dengan teknologi-teknologi yang kita gunakan. Oke Pak ya, sebelum ini kita istirahat sekitar 5 menit, kemudian kita lanjut. Masih ada waktu, kita usahakan sampai jam 2 pada hari ini ya. Saya stop share Pak.